Bali, pulau dewata yang dikenal dengan keindahan alamnya. Salah satu kawasan yang menyimpan pesona tersebut adalah Pulau Serangan. Pulau Serangan merupakan pulau kecil di selatan kota Denpasar yang menjadi rumah bagi masyarakat pesisir dan beragam ekosistem laut. Saya bersama Bapak Madi Sugita. Jadi di sini saya akan mewawancarai bapaknya mengenai Pulau Serangan ini. Jadi pertanyaan yang pertama, Pak, menurut Bapak, bagaimana kondisi lingkungan Serangan saat ini? Apakah ada perbedaan dari yang dulu sama yang sekarang? Kalau perbedaannya jauh. Iya. Kalau dulu belum dibilang belum direklamasi lah. Itu bagus sekali, pantai bagus. Kok nelayan tuh kerja tuh gampang loh, cari ikan anak-anak. Gampang cari ikan di timur-timur sini tuh. Iya. Karena areal untuk melaut itu luas. Setelah reklamasi agak susah, Nggak susah ya. agak susah. Crowded lagi. Masalah kita di nelayan mau ke tengah laut tuh ada gangguan banyak, ada kapal-kapal kayak begini gitu. Itu Terkait masalah sampahnya gitu, Pak, gimana? ini kalau dibilang parah-parah sekarang. Ya karena begini masalah sampah. Sebelum TPA tutup sebenarnya harus disediakan lokasi dulu kan begitu kan, biar masyarakat tidak bingung dia. Sekarang gimana solusinya? Dibuang ke sungai-sungai, lautnya kotor sekali. Ya karena solusi belum ada, TPA sudah ditutup. Seharusnya disediakan dulu tempat. Lagi berapa 6 bulan lagi ke depan, jaga tempat. Sebelum, kalau tidak salah saya dengar ada pabrik pengolah sampah yang datang dari Cina kan, Oh iya. tahu kan adik mungkin. Mungkin saya dapat dengar cuman Saya udah baca tuh itu. Ini lama prosesnya, ini sampai 6 bulan lah. Terus sampah ini mau dibawa kemana sekarang? Kalau dibakar tidak dibawa kan. Satu-satunya saya dengar dari Denpasar, semua buang sampahnya ke sungai. Laut jadi kotor sekali sekarang. Kalau dulu masih bisa di TPA sana, cuma siapa-siapa kirim lah yang datang ke sini itu. Sekarang udah payah, crowded sekali. Susah. Iya, Susah berarti kalau itu juga berpengaruh sama kegiatan Bapak sehari-hari ya, pekerjaannya ya juga. kalau di nelayan ya kita terganggu, benar-benar terganggu. Narik pancing bukannya ikan, Sampah. sampah yang gitu Iya. gitu loh. Jadi sekian pertanyaannya Pak, makasih buat waktunya. Jadi sekian dari wawancara yang saya lakukan bersama Bapaknya. Terima kasih. Setiap hari, masyarakat Pulau Serangan hidup berdampingan dengan laut yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, di balik keindahannya, terdapat persoalan yang semakin nyata, yaitu sampah. Adalah menurut Anda bagaimana kondisi lingkungan di Pulau Serangan pada saat ini? Itu udah kurang bersih karena pembuangan sampah sembarangan, sampah-sampah liar kayak gitu itu mungkin kesadaran masyarakat untuk memilah sampah itu kurang, jadinya ya seenaknya mau buang sampahnya di mana gitu. Padahal kan di TPA dekat sini, nggak, kenapa buangnya harus ini, berarti TPA dekat kan, tinggal masuk aja udah. Kenapa malah di luarnya gitu Ya kenapa harus di luar, di sembarangan ini jalan ininya. Di setiap desa juga sudah disediakan kan TPS 3R, desa sudah mengambil, masyarakat tinggal memilah gitu. Tapi kenapa dia kurang kesadarannya, kenapa harus dibuang di jalanan seperti itu? Oke, jadi untuk di pertanyaan selanjutnya itu adalah menurut ibu-ibu di sini, apakah masalah sampah saat ini itu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari? Lalu apa ya solusinya sekiranya, solusi untuk
untuk permasalahan saat ini, menurut ibu-ibu apa solusi yang baik gitu untuk di masalah kali ini, masalah soal sampah ini? Orang disediakan tempat pembuangan sampah sudah kan. Dan ini masalah ini kira-kira berpengaruh banget nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ya ngaruh banget. Kenyamanan terutama kan, kenyamanan dari sampah yang berantakan itu kan kadang baunya, kadang kita juga lihatnya jorok itu. Kalau untuk solusinya selain diperbanyak lagi tempat sampahnya, kira-kira bagaimana ya? Oh, ini. Kita ya kesadaran aja sih sekarang, kesadaran untuk memilah sampah aja dan jangan buang sampah sembarangan, itu aja sih demi lingkungan yang bersih. Baik, ibu-ibu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa harapan bagi ibu-ibu di sini untuk generasi yang mendatang untuk Pulau di Serangan ini? Harapan ke depannya untuk permasalahannya ini. Harapan kedepannya sih gini ya, biar lingkungannya itu tetap terjaga aja sih, biar tetap lestari gitu ya kayak dulu lah, dengan tidak adanya pembuangan sampah sembarangan. Kasihan juga Serangan ya, orang tempat jalan menuju pura kok kotor gitu loh. Gimana caranya masyarakatnya biar sadar lah akan kebersihan lingkungan, apalagi udah disediakan tempat pembuangan sampah, ya pilah dulu sampahnya, kan tinggal udah ada yang ngangkut kan ada yang mau yang ngangkut kan hari ini sampah apa namanya organik apa anorganik kan ada itu. Ya pokoknya kembali ke kita mungkin ya Mbak ya, kesadaran masyarakat aja sih sebenarnya, karena dari pemerintah kan sudah ada ininya, tempat-tempatnya untuk membuang sampah kan sudah disediakan juga. Oke, baik. Tapi menurut ibu dengan perkataan yang seperti sampahnya tidak boleh dibakar, tapi dengan rumahnya yang tidak banyak tempat untuk mengelola itu, bagaimana kira-kira solusinya ibu-ibu? Bagaimana menurut pendapat ibu-ibu sendiri soal hal yang kontra ini di masyarakat? Ya sudah susahnya itu dah. Ya kiranya kalau yang punya tempat ya biarlah dibakar, tapi sedikit-sedikit ya biar tidak asapnya mengepul gitu. Dikasih dah lah kelonggaran untuk membakar sedikit demi sedikit bagi yang punya lahan untuk pembakaran. Yang punya tempat lebih lah kan. Yang punya ya sudah lahan lebih. Kalau biasanya orang-orang asli kan kadang punya dia tempat lebih, kecuali pendatang kayak kos-kosan itu kan nggak bisa, dia harus dia buang pada ini, ya harus dipilah sampahnya. Selama bertahun-tahun, kawasan sekitar TPA Suwung menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di Bali. Di sisi lain, peningkatan volume sampah juga menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Good afternoon, everyone. So, my name is Triana. Today, I would like to interview Mr. Can you first introduce yourself? Yeah, hello. I'm Eric. I'm a traveler from Germany, Germany. and I had spent some time here. Thank you. I would like to ask you some question. How do you think the environment today in Serangan? The environment. Environment. Yes. I really like the environment here in Serangan. It's very beautiful. So, have you heard about the waste problem in Bali before you came here? Yeah, I already heard about it, and you can also see that there's a lot of waste. Yes. What do you think about the waste problem in here? Well, what do I think? It looks like a massive problem because there's so much waste, and I think that people here need a solution how to get along with the waste. Yeah. In your opinion, what do you think should be done to keep the Serangan clean? Well, maybe it needs some projects, some volunteers who are cleaning the beaches, and also the government should invest some money to clean the area and to find a way how to
recycle all the waste. Do you have any message for the young generation to keep their the environment still clean? Yeah, well, it's always good if everybody puts his rubbish away, puts his rubbish in a bin, because you see a lot of people here just throwing their cigarettes away or the plastic, and if everybody does his little piece, it would help a lot. Yeah. Thank you so much, Mr. Dampak dari sampah tersebut tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan, kenyamanan hidup masyarakat, serta sektor ekonomi dan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, yang lebih bersih, dan berkelanjutan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Prabandari dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu dedekan kami. Oke. Halo semuanya, kenalin namaku Narendra. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Maha Saraswati Denpasar. Dan ya, apa nih Prabandari? Oke, jadi kan tadi kita udah keliling-keliling daerah sini, udah lihat-lihat sekitar juga. Jadi aku punya pertanyaan nih buat kamu. Yang pertama, menurut kamu gimana sih kondisi lingkungan di Pantai Serangan ini? Oke, jadi setelah tadi kita jalan-jalan nih, fun fact ya guys ya, kita udah jalan-jalan keliling. Kondisi lingkungan di Desa Adat Serangan ini lumayan cukup tertata, namun tetap permasalahan sampah menjadi yang utama. Karena di sini masih banyak sekali ketika teman-teman ingin berkunjung ke sini, sampah-sampah itu masih berserakan. Apalagi di areal pura yang ada di sini, itu sampah masih banyak banget, terutamanya sampah plastik nih. Iya bener banget, tadi kita sudah lihat juga. Menurut kamu apa masalah sampah ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita? Terus bisa nggak sih kamu kasih kita solusi yang sekiranya bisa kamu kasih buat kita? Oke, jadi kalau misalkan kita udah berbicara masalah sampah nih, tentu saja pasti bakal berpengaruh. Iya banget. Nah, mungkin untuk solusinya sebenarnya pemerintah kita udah punya solusi nih. Iya. Cuman gimana caranya sekarang kita lebih menggencarkan lagi solusi tersebut. Mungkin nanti ketika piodalan ataupun ada upacara di pura yang ada di Desa Adat Serangan ataupun di Provinsi Bali khususnya, kita menggunakan yang namanya soasi ataupun keben. Jadi kita mengurangi penggunaan sampah plastik, dan kalaupun nanti ketika kita selesai sembahyang, kita juga bisa yang namanya membuang sampah organik kita itu di tempat sampah yang telah disediakan. Atau mungkin akan lebih baik lagi ketika memang di suatu pura ataupun tempat ibadah nantinya, tak hanya pura saja, itu disediakan yang namanya lubang biopori, yang dimana nanti dapat digunakan untuk memasukkan sampah-sampah organik sisa persembahyangan, seperti itu. Wah, bagus banget solusinya, menurut aku itu benar-benar bagus sih. Terus aku punya satu pertanyaan terakhir untuk Narendra nih. Gimana sih harapan kamu terhadap generasi yang akan mendatang tentang Pulau Serangan ini? Oke, jadi menurut pendapatku sendiri dan wishlistku ke depannya juga, semoga nantinya Pulau Serangan yang kaya ini, yang memiliki keindahan alam yang begitu indah ini, itu tak hanya dinikmati oleh generasi kita aja nih Prabandari, melainkan juga kita juga dapat mewarisi serta dinikmati juga keindahan pulau ini oleh generasi kedepannya. Dan ya seperti kata-kata orang zaman dulu, serangan sireangen, siapa sih yang gak kangen datang ke pulau ini? Bener-bener. Ya kan? Iya, Suasana yang indah, pantainya yang biru, kemudian kayak deburan ombaknya, anginnya, semuanya pokoknya ngangenin. Dan kalian bener-bener wajib banget untuk datang ke sini. Dan untuk generasi kedepannya, semoga kalian masih bisa menikmati keindahan yang ada di Pulau Serangan ini. Mungkin segitu aja, Prabandari. Mungkin itu juga sekian dari aku. Oke, makasih ya Naren untuk semuanya. Melalui langkah sederhana seperti mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat berkontribusi dalam menjaga bumi yang kita tinggali. Karena masa depan lingkungan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara, melainkan oleh siapa yang bertindak mulai hari ini. Karena Pulau Serangan adalah rumah bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Menjaganya adalah tanggung jawab untuk kita semua.